Misalnya nih menuduh ya, ini si Novi, saya tahu tuh dia pemakai narkoba ya, kata dia. Saya ada buktinya sama temennya ya, dia bilang sama temennya. Tetapi mereka dia bilang ada buktinya dia tidak menunjukkan buktinya. Nah, kita ngomong berdasarkan bukti gitu. Jadi bukan cuma dugaan-dugaan aja atau asumsi-asumsi gitu. Yang sampai begini, kena colok mata aja sakit. Allah. Apalagi Agus. Jadi kalian nggak usah perlu menghujat lagi. Udahlah, kita damai. Siapa sih nggak mau damai? Agus pun pengen damai. Dari pihak kita pun pengennya enak damai. Tapi kalau dengan kalian tambah lagi bikin bikin di live menghujat Agus, ini Agus, keluarga Agus pun sampai kena semua. Jadi gimana dia gitu loh. Kami nggak gentar masalah yang kalian hujat, tapi yang kami kasihan fisik Agus makin lama makin drop. Itu aja dari kita, semoga Agus kuat gitu ya. Agus ya. Bongkar di sini, dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024. Ya, jadi tanggal 25 Oktober kemarin Teh Nopi sudah melakukan tes urin di sebuah balai kesehatan. Yang kita tahu Teh Nopi mungkin melakukan ini karena menanggapi adanya statement dari pengacaranya si Agus tentang narkocoy. Jadi pengacaranya Agus itu mengatakan kalau Teh Nopi ini adalah seorang pemain atau pemain narkocoy gitu ya. Bagaimana Bapak pengacara? Apakah Anda sudah cukup puas? Ya, Teh Nopi sudah berani melakukan tes urin? Bagaimana Anda puas? Ini Pak, saya memahami betul kalau Anda itu seorang lawyer ya, seorang lawyer yang tugasnya, fungsinya untuk membela kliennya. Saya paham betul. Tapi Bapak, tolonglah ya diingat lagi bahwa hukum itu tidak hanya ada di negara ataupun di dunia, tapi hukum juga ada di nanti ya, di yaumil akhir. Ya, di hari pembalasan itu ada hukumnya juga Bapak. Ada hukum manusia, ada hukum Allah. Bapak kan tahu ya, ada hukum Tuhan. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu lisan ataupun tindakan itu akan ada pertanggungjawabannya. Jadi, yuk sama-sama kita belajar. Hati-hati dengan mengeluarkan statement. Karena apa? Karena jatuhnya kalau tidak benar itu mungkin fitnah. Ya, itu jatuhnya fitnah. Dan fitnah itu adalah sebuah perbuatan yang keji. Untuk Teh Nopi, semangat terus dalam menghadapi kasus ini. Cuman saya ingin memberikan sebuah pesan ke Teh Nopi. Teh Nopi, kita tidak usah menunjukkan siapa jati diri kita. Tidak usah dipusingkan melakukan pembelaan terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena seseorang yang membenci tidak akan membutuhkan itu. 1000 kebaikan kita akan dianggap nol jika sudut pandang orang lain dalam sudut pandang kebencian. Ya. Biarkan hukum alam yang membuktikan apakah kita layak atau tidak layak dikatakan baik atau tidak baik. Ya, saya pikir netizen Indonesia ini sudah cukup pintar untuk melihat mana yang salah dan mana yang benar. Untuk Teh Nopi, semangat terus. Jangan pantang menyerah, jangan menyerah maksudnya, jangan menyerah terus, pantang menyerah untuk berbuat kebaikan. Ma doain supaya Teh Nopi dilancarkan semuanya, diberi kesehatan. Teh Nopi, kata orang Sunda, luhur harkat darajat, ageng milikna gelis. Ya, atur nuhun sudah menginspirasi banyak orang untuk menjadi orang lain, kendati kadang-kadang kebaikan itu tidak dianggap. Teruslah menjadi orang baik demi sebuah harga diri. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024.
Saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Karena banyaknya tudingan-tudingan yang mengarah ke Tenovi bahwa Tenovi itu adalah pengguna narkoba, Tenovi langsung tidak perlu dijemput sama BNN, dia secara sukarela tes urin narkobanya sendiri. Satu perempuan lawan banyak aki-aki. Terus kalau hasilnya itu negatif, yang ngomong, yang bikin statement bahwa Tenovi adalah pengguna narkoba, apa kalian tidak malu? Harusnya fokus saja kepada apa yang mau dikasuskan. Jangan larinya kemana-mana yang menimbulkan huru-hara di publik dan membuat malu sendiri. Sebaiknya kalau pengacara itu berlakulah sebagai pengacara, bukan sebagai lambe tura. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Bliska setengah dajang atau setengah gila. Ada pertanyaan gini Kak, ada simpang siur ini dengan netizen mana tahu supaya nggak minder kan? Kan ada 98 juta itu dikirim ke Wawa ya kan? Betul. Itu kan dipakai Kak, sebenarnya dipakai kan bukan 98, 35 ya? Iya betul, buat biaya rumah. Sisanya ada seperti nggak boleh di ini. Sisanya tuh ada transfer orang 20 juta, ada transfer lagi 10 juta, ada untuk biaya bayar cicilan motor, terus topet, keranjang kuning, pokoknya banyak. Nah, terus orang yang dikirim itu Kak keluarganya kan dong, bukan orang lain gitu? Anaknya si W itu loh. Astaga. Nah itu nggak balik ya, nggak dibalikin ya? Oh gimana bisa balikin, orang dia aja nggak punya uang. Astaga. Terus gitu orang masih mau berkeras gitu? Parah kan ya? Oh enggak, si anaknya si W ini minta maaf. Cuma minta maaf doang? Dia minta maaf, mengakui. Gitu, tapi ya mungkin nggak tahu ya, nggak bisa ngomong. Pokoknya 98 juta itu kan habis gitu ya? Berarti intinya uang itu dipakai si W itu ya, si Wawa itu gitu. Bukan anaknya W. Anaknya. Kalau si W itu cuma untuk bayar rumah doang 35. Bukan doang sih, banyak itu. Itu dia. Jadi biar tahu paham. Sebenarnya kan udah salah itu. Kan udah menyalahgunakan. Boleh tahu Kak, boleh ini Kak pasti apa enggak ya? Sebenarnya total keseluruhan global itu berapa sih Kak? Apa? Keseluruhan apa? Total keseluruhan itu hasil donasi itu donasi. Nah itu kan banyak ya rincian yang keluar kan, yang kecil-kecil. Aku sih nggak bisa mastiin. Jadi waktu aku pertama ditelepon kan ya, ini dari anaknya si W, itu bilang katanya 15 lebih 16. Nah terus pada saat mutasi 14 sekian banyak deh gitu. Nah belum dari saya, kan donasi dari saya 35, terus donasi dari Bang Densu 10, terus dari ketemu di PIM itu penyanyi Ibu Vina Paluwinata ya. Ibu Vina ngasih 10 juga, 10 juta, terus banyak banget. berarti intinya Kak hampir mencapai 1,5 gitu ya, nggak lebih? Kurang lebih betul. Kan ada rumornya ini sampai 1,7 itu nggak sampai situ ya. Waktu itu dia penyampaiannya 15 lebih 16, penjelasannya kayak gitu. Ternyata dikaji berarti kurang lebih mencapai 1,5 M gitu kayak. Ya kurang lebih segitu. Ya. Jadi nggak ada simpang Mbak ya, semua dari Mbak juga itu di global 1,5 itu ya? Di global semua uangnya dihitung. Iya tapi waktu kita lihat itu 14, berapa ya, pokoknya banyak deh belakang buntutnya itu banyak, maksudku bukan yang 100.000 bukan, ujungnya banyak. Nah satu lagi Kak, ada perdebatan juga kemarin itu yang diberikan itu katanya terus kayak dibilang kan Nopi itu barusan kemarin bilang cuma 1 M, oh enggak gitu kan, itu berapa kasih dibalikin ke yayasan? 1 M tambah 300. Awalnya 1 M, terus waktu ditanya sama Densu uang sisanya untuk apa gitu, dipegang sama istrinya. Mbak Elmi jawab, saya serahin aja ke yayasan, saya percayain, katanya gitu. Terus jadi totalnya 1,3. Iya. 1 M atau 1,3? Berarti benar. 1,3. Berarti benar Sel. Iya. Jadi benar Sel. Yang kutanya sama RD Lo itu kan benar itu berarti. Yang kutanya sama RD Lo, berapa total semua yang dikembaliin? 1,3 ya katanya. Oke, 1,3. Terus sisanya kemana? Kan kutanya itu kan sama RD Lo. Sisanya
Ya katanya Nanti udah sisanya dipakai. itu terpakai Kak ya, termasuk itu bayar utang, termasuk ini iya. Ah, benar ya Tas Ya ya. 9,5 itu, Itu Cel. kan benar Tapi kan? yang menjadi pertanyaan ya kan, waktu awalnya bilang gimana ya jelasin ya, ada suatu rincian, itu kan rincian rumah totalnya itu 90 sekian sekian juta. Nah ternyata kan kalau dalam cicilan itu ada namanya pokok, ada namanya bunga sama denda, betul ya? Ya. Jadilah sebesar itu. Nah ternyata aku nggak tahu, pokoknya penjelasan dari Mas Gary intinya lagi ada pemutihan untuk pengurangan bunga. Jadilah 35 itu. Gitu. Tapi untuk Bang Gios kalau mau nanya, Bang Gios kalau mau nanya. Stop dulu Bang Gios. tapi intinya yang apa ya, yang di share ke kita itu ya 90 sekian sekian, makanya pas kita mikir oh emang 90 sekian sekian kali ya, tapi kok mutasi nggak mau dikasih gitu kan, itu kita bingung juga ya. Alasannya apa nggak mau ngasih mutasi? Iya nanti terus masuk rumah sakit difotoin lah, diinfus, terus lagi bilang lagi stres lah, lagi depresi lah katanya gitu. Masa kok lagi stres lagi depresi dia bangga jadi artis, katanya artis mendadak. Ada kok saya screenshot chatnya, dia share di story. Dia Maksudnya share yang di story bangga, maksudnya tuh, maksudnya yang bangga jadi artis dadakan ini siapa? anaknya si W, anaknya W. Oh, ada si W itu. Kan bilangnya katanya depresi, tapi aku ada share, ada dapat sharean screenshot itu anaknya tuh dalam chat tersebut dia bangga jadi artis dadakan lah intinya. Masa orang depresi kayak gitu? Ya, Oh, dia bikin story gitu ya, Pak? Bikin Yes, video betul. gitu. Saya ada Oh, buktinya. iya. Ya, itu Saya ada alibi dia buktinya. aja. Itu alibi dia aja, stres segala macam, itu alibi dia, alasan karena bingung karena dimintain mutasi itu loh. Nggak gini Naruto, ngomongnya dia itu udah tahu bikin video, ngomongnya stres gitu loh. Iya bang, tahu bang, karena itu dia bingung. Tenovi kan minta mutasi gitu kan, sedangkan uang itu kan dipakai kesana kesini, itu pun udah salah dia kan. Jadi bingung cari alasan gitu loh. Udah gitu waktu di rumah saya kan sebelum ke Densu ya, itu nggak ada yang penjelasan terkait uang itu dipakai. Nah, terus si anaknya W ini udah overacting lah tuh. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, Maksudnya dia sudah nangis kayak ibu saya dihujat sama netizen apa segala macam, dia ngomong. Kan saya belum dikasih tahu tuh kalau dia pakai uang itu kan. Ya saya mah ya udah saya minta maaf gitu. Ya kenapa? Ya intinya kan ini adalah komunikasi. Lah saya tanya aja dia nggak ada menjelaskan. Wajarlah kita open donasi kalau buat saya pribadi ya. Kita open donasi di media sosial. Masa kita nggak ada transparansi di media sosial? benar. Sedangkan saya menjaga amanah dong. Orang nanya nanti sama saya, yayasan itu gimana tuh operasi udah dijalanin belum? Lah, terus saya jawab apa? Sedangkan itu nominal yang sangat besar loh kalau untuk saya pribadi ya. benar, itu wewenang kakak 100% itu pure wewenang kakak untuk mengontrol itu. Benar, itu 100%. Jangan membawakan yayasan kan, itu nggak ada salahnya. Kecuali konteksnya berbeda. Yang pertama dari awal keluarganya si Agus ini nggak pernah minta tolong open donasi. Loh orang keluarganya minta open donasi di yayasan kita. Katanya tolong pendampingannya jangan ditinggalin kita. Malah lebih parahnya lagi awalnya dia minta kuasa hukum dari kita. Nah sedangkan dia udah punya kuasa hukum sendiri kan, kocak banget, lucu. Terus sampai kita bilang, Bu, kode etiknya nggak boleh kayak gitu. Kalau yang sudah punya kuasa hukum ya sudah. Gitu. Bukannya bersyukur ya. Pro bono dikasih gratis malah kayak gitu. Ya itu Ya, lah gini nih lah Pak, susah jadi jembatan itu. Ini wis susah jadi jembatan. Kalau kayak gini kan, gue juga dengarnya juga nggak simpang siur. Kalau cuma Gini kan Nopi, mereka itu membawa ke ranah hukum tentang kasus yang mana? Tentang yang mana Kak? Kalau yang pertama kan itu pencemaran nama baik ya. Pencemaran nama baik. Untuk selanjutnya belum ada kan? Udah somasi. Somasi tentang penggelapan. iya jatuhnya penggelapan lah itu. Uang siapa Gelarnya digelapkan? penggelapan. Nah, Masa bapaknya digelapkan? Enggak ada uang bapaknya digelapkan kan? Yang Mbak. Ya, yang somasi yang mana Mbak? Yang di pihak Agus lah. si A. Bagus lah, Bang. Ini ada aja.
Makanya itu Cek. Kok ada penggelapan makanya ya? Penggelapan kok bingung aku. Enggak, ada Jadi paham. penggelapan mana kan? Makanya untuk apa namanya mutasi kan itu udah kita print semua, mulai dari mutasi yayasan, terus rekening rekening koran saya tadi saya udah print juga gitu. Terus kalau perlu staff saya dimutasi juga boleh gitu. Kita sih selama kita benar nggak beli. Bang Gios itu ngecas paling Bang Gios ngecas. Gios. Ngecas dia. Emang gue doubling. Iya, ngecas Bang, bukan doubling. Ngecas. Coba dicabut Gak ada ngecas. Pokoknya kalau aku doubling. pribadi selama kita benar ya kenapa kita harus takut, bismillah aja. Benar. Tapi yang aku nggak suka itu mulutnya gitu loh. Maksudku gini, sekali lagi maaf aku nggak nantangin enggak gitu, tapi maksudku kalau misalnya dia ada keraguan dan adanya dugaan tentang yayasan kami gitu, ya datangin aja dinas sosial gitu kan, bisa datangin dinas sosial baik-baik, minta tolong diaudit, nggak usah banyak cang-cincong gitu loh, nggak usah mulutnya terlalu too much kayak perempuan gitu maksud saya. Terus apa mau ngelaporin saya apalagi, misalnya dia bilang dugaan atas pecandu, ya udah bilang sama BNN suruh untuk cek saya gitu kan bisa. Enggak, yang laporkan atas nama pecandu narkoba itu siapa? Saya nggak tahu, kan Nggak ada, melaporkan nggak ada, belum ada melaporkan. Iya saya Cuma nggak. keluar itu. Cuma keluar aja paling Mbak. Enggak. Iya dia Pasti kan keluar. ada dasarnya dari siapa gitu. Wah saya nggak tahu itu. Ya, kalau ada dasarnya pasti sembunyi dia orangnya. Itu cuma dugaan aja tuh, dia cuma nyari-nyari kesalahan. Iya, Gitu. harusnya kan kalau namanya dugaan kan tidak boleh dibicarakan tanpa adanya fakta dan bukti gitu. Nah, Ya. gitu. Tapi dia melakukan hal tersebut gitu seolah-olah dia sudah meyakini atas statement dan ucapan yang dia sampaikan gitu. Oke Di lah, sosmed lagi di ngomongnya. sosmed ya. Oke lah di luar Ya. dari, dia punya license sebagai pengacara, tapi kan seharusnya dia kan seorang laki-laki gitu ya. Paham nggak maksudku? Harusnya sebagai laki-laki dia bisa menjaga ucapannya terhadap perempuan gitu. Itu di luar dari license-nya dia lah sebagai kuasa hukum. Harusnya bisa seperti itu dong gitu ya. Dia punya istri, dia pasti iya maksud saya gitu. Dia punya istri, dia dilahirkan dari seorang perempuan. Dia melihat lah, cobalah lihat sosok saya, maksudnya ya saya juga bukan manusia yang benar lah, sempurna itu saya nggak akan mungkin ada manusia seperti itu gitu loh. Saya juga nggak luput dari salah dan dosa, tapi bukan berarti saya. RD kundang nih ya, mana dia? Kenapa? Udah keundang Pak, udah aku datangkan dia, nggak datang lagi. Udah ngapain bikin ribut aja, nggak usah diundang ah. Nggak ada Males niat nunggu ngelapor depan, balik, males. Gitu. Jadi saya ngerasa kayak lagi bingung, lagi jengah gitu dengan statement-statement dari mereka gitu. Maunya apa? Ini kan kayak soal Agus, kok ngomong berkuar-kuar soal ini soal itu. Nggak make sense buat saya gitu loh, seorang pengacara berbicara seperti itu. Dia lulusan apa gitu. Makanya dia cocok gibah-gibah di Komal. Makanya kalau dia gibah kita lawan pakai gibah, karena itu bukan secara lagi, bukan karena Iya, Nggak ada. semuanya nggak sesuai, bukan ngomong sesuai dengan pengacara, bukan. Gak ada niat ngelapori balik, Mbak. Si RD itu. Saya nggak bisa jawab, itu kuasa dari pengacara saya yang harus ngomong. Ya kalau nanti ngelaporkan balik, ya, bagus itu. Saya orang pertama yang akan hadir untuk menyaksikan pelaporannya. Saya liput sekalian. Ya makanya kan kemarin pada saat Komal diperingin kan sama dia tuh, nongol tuh dia, ya kan. Ya saya cuma bilang kalau emang mau audit yayasan kami ya udah audit. Disangka saya malah nantangin, kan lucu ya dia ngomong audit, saya bilang audit, malah katanya kamu malah nantangin, bukannya minta maaf apa-apa. Lah, ini orang lucu juga ya. Ngelawak kali ya, bukan pengacara. Iya makanya kerjaannya apa sih, dia ngelawak di TV aja. Kan lucu. Itu Mbak, kalau mau melaporkan balik itu Bang Gios sanggup meliput itu. Wih, hebat banget Bang Gios. Semangat Bang Gios. Nah, Iya, karena apa? Karena kita nggak suka manusia yang seperti itu kan gitu. Jangan mencari kesempatan atau mencari nama, tapi dia menjolimin orang, kan zolim dia itu namanya.
Ya manusia-manusia Dan gitu harus sepakat dalam dimusnahkan. Nah, kenapa? Di permukaan sidang pun, di meja hijau pun bakalan busuk itu niatnya, yakin saya. Manusia-manusia seperti itu bakal busuk. Udah cukup Intinya deh. begini, jadi manusia itu terlepas akan adanya kekurangan atau kesilapan. Ketika kita sudah menerimakan manfaat dari orang yang membantu kita, apalagi dengan manfaatnya yang luar biasa, kenapa sih kok memikirkan lagi, kok malah nyerang balik gitu loh? Itu memang akhlaknya gimana ya? Kita mikir gitu aja sebenarnya kan, tapi nggak tahu dari jenis apa ini orang benar. Ya kalau Gini gua Hos, sih aku kadang itu ingat juga kata-kata Boncel Hos. Kata-kata Boncel gini. Masa ada PH ngajak sumpah pocong? Kadang aku ketawa lihat Boncel kayak gitu. Sama ini modelnya kayak gitu. Boncel. tapi saya rasa ya ini kan saya dari tadi sepanjang jalan gitu saya habis ketemu sama pengacara saya kan saya mikir ini orang manusia ya kayak bukan orang waras ya kayak ODGJ gitu. ODGJ aja yang saya rawat nih ya dia ada tahu rasa terima kasih gitu. Terus saya pernah ada videonya itu viral saya digigit sama ODGJ sampai berdarah jari saya gitu. Saya nggak ngapa-ngapain gitu, saya nggak apa-apain, saya bawa ke rumah sakit jiwa. Setelah dia sembuh dia minta maaf, dia meluk saya coba. Itu ODGJ tahu ketika kita menolong dengan ketulusan dia bisa merasakan gitu loh. Loh ini katanya yang waras tapi kelakuannya lebih dari ODGJ gitu loh. ODGJ lebih memiliki hati dan hati yang baik ya gitu menurut saya. Rasa berterima kasih ada. Itu juga Mbak, sama Mbak itu Mbak. Bekas ODGJ Mbak hostnya itu dulu gigit-gigit orang juga itu. Hostnya itu baru sembuh. Baru sadar juga tuh hostnya itu Mbak. Tenovi. Ya kalau saya sih ya Tenovi